Di mana lagi teman-teman bisa dapat apartemen yang punya park sebesar ini? Kalau kita di sini berisik, kita bikin pesta di sini, unit lain tidak terganggu. Dan yang lebih istimewa, ini tuh jarang ada terjadi di apartemen-apartemen karena tinggi ceilingnya 3,1. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di mana teman-teman? Ada di Alam Sutera. Nah, ini depannya ini adalah Mall at Alam Sutera. Jadi hari ini kenapa kita mau nge-review di Alam Sutera? Sebenarnya karena saudara gue dari Jawa Timur itu pengen pindah Jakarta dan dia kerjanya itu dapetnya di daerah Alam Sutera. Cuman dia minta tolong cariin gue satu apartemen yang pet friendly. Kenapa? Karena dia punya anabul kesayangan. Nah, gue telepon-telepon teman-teman di Alam Sutera, ternyata ada satu apartemen yang benar-benar pet friendly nih teman-teman. Yaitu ada di LV Residence. Ini menarik banget, kenapa? Karena ini adalah produk langsung dari Alam Sutera. Jadi bisa dibayangin ya, kalau produk langsung dari Alam Sutera, pasti dia memilih lokasi yang terbaik. Ya kalau teman-teman pengen datang ke sini, itu lokasinya benar-benar persis di depan Mall at Alam Sutera. Yuk sekarang kita masuk dulu ke dalam. Gue denger-denger lagi nih, ada banyak yang istimewa dari apartemen ini. Salah satunya apa? Salah satunya antara unit apartemen itu tuh ada jaraknya. Jadi ini ada tembok, ada rongga, ada tembok lagi. Jadi kalau di apartemen sini itu punya anjing dan dia berisik, yang sebelah itu nggak akan keganggu teman-teman. Ini menarik banget ya. Tapi lebih lengkapnya nanti kita masuk dulu ke dalam karena gue mau nerangin ke teman-teman seberapa bagus sih lokasi dari LV ini. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam marketing office-nya Alam Sutera teman-teman. Jadi yang menarik dari apartemen ini itu nomor satu adalah lokasinya. Teman-teman tahu, ini tuh lokasi yang tadi gue bilang. Ini adalah Mall at Alam Sutera. Nah, yang ini adalah jantungnya Alam Sutera, teman-teman. Bocoran dulu ya. Jadi di sini tuh nanti ada kolam renang khusus untuk pet. Dan yang pasti di sininya nih ada jogging track. Bayangin nggak? Teman-teman punya pet, habis itu mau olahraga, nyari jogging track yang suasana hijau-hijau. Dan teman-teman pasti tahu deh, kalau Alam Sutera itu nomor satu adalah hijau-hijaunya. Kalau teman-teman jalan di Alam Sutera itu, pohonnya itu udah besar-besar. Nah, mereka akan bikin konsep yang sama di sini untuk jadi jogging tracknya. Jadi kebetulan saudara gue yang tadi itu yang mau pindah ke Alam Sutera ini, itu dia udah punya anak teman-teman. Jadi dia mau cari satu daerah yang banyak universitasnya. Nah, nomor satu teman-teman di sini tuh ada UBM, ada SGU, dan ada BINUS. Nah, kalau buat yang nyari SD, SMP, TK yang bagus, kebetulan anak gue sekolah di situ tuh. Promosi sedikit. Jadi di sini ada juga Santa Laurencia. Dan yang menarik ya teman-teman, LV ini tuh lokasinya benar-benar di depan pintu masuk dan pintu keluar tol. Jadi kalau kita pengen kerja ke daerah Jakarta Barat, ya udah kita tinggal masuk tol aja di sini dan udah nyampe ke Jakarta. Itu sebentar banget. Kalau teman-teman yang tinggal di Alam Sutera pasti udah tahu. Dan itu benar-benar di sebelahan sama IKEA. Dan ada Decathlon. Bayangin kalau Decathlon aja udah bikin di Alam Sutera, berarti mereka tahu kalau Alam Sutera ini emang diciptakan untuk orang-orang yang suka olahraga. Apalagi nanti di LV itu banyak banget fasilitas olahraga yang akan kita sebutin nanti nih, kalau misalnya kita udah ke gedungnya. Nah, teman-teman yang menarik lagi terakhir, di sini nih, di belakang Mall at Alam Sutera ini itu nanti akan ada terintegrasi sama MRT. Dan MRT-nya itu yang menarik adalah dari MRT teman-teman bisa ke mall dulu dan ada jembatan khusus yang langsung menuju ke apartemen LV ini. Menarik ya. Jadi bisa dibilang ini adalah apartemen kesayangannya Alam Sutera. Karena emang ini benar-benar produknya Alam Sutera. Makanya dia adalah salah satu apartemen atau bahkan satu-satunya apartemen dengan fasilitas paling top di Alam Sutera. Yuk sekarang kita mau menuju ke show unitnya. Tapi sebenarnya teman-teman gue lagi suka satu mall baru nih. Ada Jakarta Premium Outlet. Itu mall banyak banget diskonnya. Jadi lu mesti ngajak bini lu ke situ kok. Diskon mesti belinya jangan banyak, cuma lihat jalan-jalan ya, dibeliin. Yuk sekarang kita lanjut ke unit apartemennya. Oke, sebelum kita masuk unitnya, kita harus safety nomor satu. Sekarang kita mau lihat perkembangannya udah sampai mana teman-teman. Jadi ini adalah contoh rukonya. Jadi ini nanti akan jadi area ruko komersil di sebelah sini nih. Jadi kalau teman-teman lagi pengen bikin usaha, kayaknya boleh juga untuk ditengok-tengok. Kenapa? Karena ini akan jadi salah satu apartemen terbaik Alam Sutera. Jadi bisa dibilang okupansinya juga akan penuh. Yuk, sekarang kita mau menuju ke lantai berikutnya. Jadi kita mau lihat kayak apa sih unit contohnya yang mau kita review hari ini. Salah satu contoh yang paling menarik adalah di sebelah sini ya teman-teman.
Kalau teman-teman beli ruko itu biasanya nggak akan diperhatiin sampai kayak gini nih keramiknya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh bikinnya nyebelin banget sebenarnya karena semuanya mesti dipola-pola. Tapi ini adalah salah satu apartemen terbaik. Jadi teman-teman nggak usah kaget kalau ngelihat sampai ini tuh di sebelah sini nanti ada batu koralnya. Dan yang pasti jalan depannya gede banget. Oke, sekarang kita mau menuju ke unit apartemennya teman-teman. Seru ya. Jadi di sini ada RAM-nya. Hampir ketipu kok. Wah, gila bener nih. Yuk. Ini sebenarnya saudara gue bakal berterima kasih banget kok. Kenapa gitu? Karena kita dibukain nih. Sebenarnya masih pakai lewat tangga darurat nih. Supaya dia tahu. Cakep banget, Man. Nggak, supaya dia tahu kalau pilihan ini tuh benar-benar bagus. Yuk. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai unitnya. Dan yang paling menarik, dari depan aja udah kelihatan nih teman-teman. Betapa eksklusifnya Alam Sutera ini. Jadi LV teman-teman, ini menggunakan pintu solid. Dan istimewa adalah di smart door lock ya. Smart door locknya udah ada kameranya. Jadi kalau misalnya lo datang nih ke rumah gue udah bisa lihat siapa yang datang. Udah nggak bisa bohong-bohongin lagi segala macem. Enggak. Nggak, soalnya kalau gue sama dia suka ini teman-teman. Kadang-kadang main ke rumahnya dia, habis itu gue suarain asli suara kuntilanak. Udah ketahuan dari sini karena ada kameranya. Begitu masuk, kita langsung disambut sama satu ruangan yang open space. Ini gue suka banget. Jadi kalau teman-teman lihat, ini itu udah menggunakan homogeneous style 1x1. Jadi kesannya tuh bener-bener luas banget. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini, itu 3 meter sampai ke sini. Jarang-jarang ada apartemen yang punya los sebesar ini. Nah, kita bahas dulu dari depan teman-teman. Di sebelah sini ada meja makannya dan ini ada peninsulanya. Yang unik adalah peninsulanya itu menggunakan marmer teman-teman di sebelah sini. Nah, marmernya double, dibikin double, makanya di sini ada garisnya dan tebal. Tapi itulah bagusnya marmer teman-teman. Jadi kalau disambung seperti ini, itu tetap terlihat mulus. Kalau untuk bagian bawahnya sederhana aja, pakai HPL, habis itu dikasih list aluminium warna emas. Nah, meja marmer ini itu juga digunakan di sebelah sini, cuman beda finishing. Nah, kalau yang ini dia nggak di-double teman-teman, tapi dibikin lebih nge-round seperti ini. Oke, sekarang kita mulai bahas lagi ke sebelah sana. Teman-teman bisa lihat, kalau di sini dia menggunakan marmer, di sini menggunakan solid surface. Kenapa begitu? Karena kalau di sebelah sini, ini tuh nggak digunain terlalu sering. Jadi teman-teman, untuk sebagai impresi, di depan bisa menggunakan marmer seperti ini. Sedangkan kalau untuk dapur, mungkin lebih bagus menggunakan solid surface seperti ini karena dia sudah anti noda dan tidak berpori. Jadi kalau kita punya satu dapur itu teman-teman, nggak perlu juga semua top table-nya itu harus sama. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Karena ini butuh impresi mewah dari depan, dia harus menggunakan marmer sebelah sini. Sedangkan kalau untuk lantainya teman-teman bisa lihat, lantai ini menggunakan homogeneous style 1x1. Bisa bedain nggak? Zaman sekarang homogeneous style sama marmer itu hampir nggak kelihatan bedanya selama finishingnya benar-benar bagus. Finishingnya benar-benar bagus seperti di apartemen LV ini, teman-teman bisa lihat. Natnya itu begitu rapi, jadi kesannya benar-benar seperti marmer. Nah kalau untuk atasnya teman-teman bisa lihat ini menggunakan HPL aja. Cuman yang gue suka, kalau di 5 tahun lalu kita mulai nge-review, kebanyakan dicoak, dibikin ada kemiringan-kemiringan. Kalau di sini enggak, teman-teman bisa lihat ini sebenarnya kotak aja sederhana. Cuman ininya yang dibikin seperti ini. Jadi kalau kita buka seperti ini teman-teman bisa lihat, ini tuh ada triplek 1 cm-nya dan di sini ada 1,8-nya. Ditumpuk seperti ini hasilnya, kita jadi punya coakan yang enak banget di sini. Nah, sederhana-sederhana itu membuat ketika kita bikin furniture di tempat manapun, hasilnya akan rapi. Karena tidak lagi tergantung sama keterampilan tangan dari tukang. Jadi kalau teman-teman mau bikin satu kitchen set yang rapi, teman-teman bisa contoh dari kitchen set ini. Oke, di sebelah sini jangan lupa ada tempat untuk naruh kulkas dan udah dikasih jeda yang bagus. Nah, kiri kanan atasnya itu harus dikasih jeda teman-teman. Kenapa? Supaya kulkas kita tidak cepat rusak. Sekali lagi, ketika ini dibuka, modelnya coak seperti ini. Ini kayaknya bakal gue contek di rumah gue sekarang. Kenapa? Karena ya itu dia. Hasilnya itu benar-benar bisa terlihat sangat rapi. Nah, ini juga kalau yang sebelah sini, ini masih menggunakan model dicoak seperti ini, teman-teman. Miringnya. Miring. Nah, tapi sekarang juga udah rapi banget nih. Jadi ini menggunakan edging
habis itu dipanasin, hasilnya benar-benar rapi banget. Kalau kita punya tukang yang rapi, kita mau model seperti ini, oke. Tapi kalau kita nggak yakin tukang kita rapi, kita bisa pakai model yang seperti ini. Oke, sekarang kita mau menuju ke sebelah sini. Jadi di sebelah kanannya ini, kalau kita buka dari depan ke sebelah kanan, ada ruang laundry-nya. Nah, di sini tuh ada water heater-nya, sedangkan di bagian bawah ini digunakan untuk mesin cuci. Mesin cucinya front loading, jadi kita di atasnya itu masih bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan baju atau setrika-setrika di atas ini. Yang uniknya dari apartemen ini, dari LV ini tuh adalah ketika kita ada kebocoran, itu nggak nyambung sama bawah. Kan suka tuh kalau di apartemen, kalau kita bocor, kita mesti ganggu unit di bawahnya. Kalau di LV ini, jalurnya itu sudah terpisah, teman-teman. Jadi, ketika ada masalah di apartemen kita, di unit kita, itu nggak akan membuat lantai bawah kita juga harus kesusahan. Banyak tuh apartemen seperti itu. Kalau di LV ini, semuanya sudah terpisah. Menarik banget. Itu penting banget ketika teman-teman memilih apartemen supaya nggak repot ke depannya. Tapi ini emang enak banget ya. Di unit apartemen itu emang kalau kita mau rapih, kita emang harus punya tempat laundry-nya sendiri. Dan ini juga sebenarnya kalau di apartemen itu bukan masalah duit kadang-kadang. Kadang-kadang masalah repot ya kan. Mesti ke laundry bawa, jemput lagi segala macam. Kalau di sini ya udah punya tempatnya sendiri, kita bisa selesaiin di sini sendiri. Dan andaikan ini berantakan, tidak membuat tamu kita ngeliat karena udah ketutup dengan rapi. Ini seru. Ini yang bikin rapi, Mas. Ini yang bikin rapi bener. Perforated ya. Keren banget. Aluminium. Aluminium loh ini. Jadi ini kan tadi udah dibahas, ini adalah meja makan 6 orang yang emang bener-bener buat 6 orang, teman-teman. Karena space-nya emang cukup untuk 6 orang. Jadi nggak dipaksain. Nah, di atasnya ini teman-teman bisa lihat, ini itu ada lampunya. Lampunya itu bentuknya juga mengotak. Jadi cocok banget untuk ditaruh di meja makan ini. Cuman ini sih kayaknya nggak perlu lah ya. Bentuknya estetik dan ini besi loh, benar-benar kuat banget, tapi agak kegedean untuk meja makan di sini. Tapi ya ini properti. Ini yang tadi gue maksud, yang kelewatan teman-teman. Jadi di bagian depan ini itu ada space untuk naruh sepatu. Dan kalau 6 orang ini masih berasa kurang cukup, di sini masih ada puff lagi. Sepatu, man. Nah, tapi ini puff ini tuh bisa ditarik ke sini. Selain bisa untuk dipakai buat ngobrol di sebelah sini, ini juga bisa masuk sepatu lagi. Unik ya, jadi benar-benar nggak ada space yang kebuang. Kita bisa pakai sepatu di sini, bisa naruh-naruh sepatu di sebelah sini. Oh, ini buat kaos kaki biasanya kalau laci-laci seperti ini, teman-teman. Dan yang unik di sebelah sini. Teman-teman bisa lihat, nah, ini diapain namanya kok, ayo? Bevel. Di bevel. Bevelnya itu adu manis seperti ini. Habis simbol itu kemewahan, man. Iya, dikasih emas-emas, jadilah ini simbol kemewahan. Dan sebenarnya bukan sekedar simbol kemewahan, tapi ini juga membuat ruangan kita menjadi terlihat lebih luas. Dan itu diulang lagi di sebelah sana. Oke, dan ini suka banget sih gue nih. Dan tarikannya ini loh, model-model kulit. Karena ini lokasinya ada di seberang IKEA, gue tahu belinya di mana. Yeah. Oke, sekarang kita mau menuju ke sebelah sini. Jadi ini adalah living room ya. Living roomnya itu seru banget teman-teman. Di sini tuh menggunakan HPL motif fabric. Jadi HPL itu sekarang modelnya macam-macam. Kalau yang ini adalah HPL motif fabric. Bisa yang gue suka adalah zaman sekarang tuh TV itu kan juga udah nggak repot. Jadi TV itu udah tinggal plug and play, semuanya udah ada wifi, udah apa semuanya, nggak perlu repot-repot lagi. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ini juga tetap dikasih rongga di belakangnya supaya kalau kita mau nambah PlayStation apa segala macam itu tidak akan mengganggu pandangan dari depan. Nah, teman-teman ini lebarnya sekitar 3 meter, jadi cocok banget untuk ditaruh satu single sofa dan 3 seater sofa seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen punya tampilan yang mewah di satu rumah itu, teman-teman bisa menggunakan wallpaper seperti ini dan ditambah satu cermin yang modelnya etnik ya, tapi etnik mewah nih, karena warnanya emas. Nah, sekarang gue mau cerita yang paling spesial. Apartemen ini kan tadi pet friendly, jadi dari tembok kita ke tembok unit yang lain, itu tuh ada rongganya. Nah, rongganya itu membuat apa? Rongganya itu membuat kalau kita di sini berisik, kita bikin pesta di sini, unit lain tidak terganggu. Kalau ditempel kayak biasanya aja, teman-teman masih bisa merambat suara. Tapi kalau udah dikasih jeda, itu benar-benar kita bisa bikin party di sini, kita bisa bikin anjing kita teriak-teriak ngegonggong di sini tanpa mengganggu tetangga sebelah. Dan itu diulang lagi di bagian kacanya. Kalau kita ngelihat sebuah kaca, kalau di sininya udah ada silver-silvernya, ini adalah kaca double glass. Kaca double glass itu menarik karena ini ada kaca dan di depannya sana ada kaca lagi, jadi double. Dan di tengahnya itu ada argon. Argon itu semacam gas yang membuat ini tuh kedap
suara. Dan yang uniknya lagi, ini kedap panas juga. Jadi ini sekarang nih, ini ada matahari di sini teman-teman. Lihat kan, ini ada matahari. Itu nggak berasa sama sekali. Panasnya tuh nggak masuk karena ada rongga di sini. Itu seperti teman-teman kalau beli gelas kopi yang mahal, itu kan double glass juga. Jadi begitu kita tumpahin teh kita, kopi kita, itu kita tetap bisa megang tanpa terasa panas. Nah itu konsepnya kurang lebih sama. Dan itu mahal banget. Dan ini ada di LV teman-teman. Dan yang kerennya adalah kalau kita, ini sebenarnya di luar berisik banget. Jadi ini tuh di sini ada 2 tingkat kekedapan. Kadang-kadang ada orang yang nggak suka kedap juga kan kok. Ya. Misalnya nggak bisa tidur, pengen ada suara-suara dikit dari luar gitu. Karena kalau misalnya terlalu sunyi, takut. Nah itu bisa diginiin. Suaranya agak masuk. Nah sistem seperti ini baru gue lihat di LV ini teman-teman. Jadi ini agak kedengeran-kedengeran kan. Begitu ditaruh yang sini, masuk tuh suaranya. Mungkin berisik kan? Iya. Sebenarnya berisik nih. Orang lagi kerja di situ. Tapi begitu tadi ditutup, benar-benar kedap banget. Nah yang uniknya adalah di bagian sebelah sini teman-teman. Kita masih punya satu balkon yang emang benar-benar bisa enak dipakai nongkrong. Kalau dibeli di apartemen lain benar-benar mepet. Mau naruh kursi juga maksa. Akhirnya ada pada depan doang. Kalau ini kita bisa putar kursi kita ke sini dan bisa ngeliat pemandangan yang bagus di sebelah sana. Apalagi kalau teman-teman beli yang di sini, depan itu ada kolam seperti ini. Indah banget kan sore-sore kan. Dan ini seperti tadi gue bilang, matahari itu dari sana. Tadi panas itu kalau masuk ke dalam rumah, tapi gara-gara kaca double ini semuanya berubah jadi adem. Oke, menarik. Dan ini yang pasti udah pakai kaca, di atasnya pakai stainless, jadi teman-teman nggak usah mikir apartemen ini akan terlihat kumuh satu saat nanti, karena di bagian sininya tuh kalau pakai besi-besi suka karatan dan tergantung pemiliknya kan mau betulin apa enggak. Kalau di sini teman-teman udah pakai stainless, udah pasti akan selalu rapi. Sistemnya di bagian bawahnya aluminium teman-teman. Jadi kalau ada yang mau bikin di rumah menggunakan kaca, teman-teman bisa contek di sini, bawahnya aluminium, atasnya pakai stainless, di sini digabunginnya pakai karet. Nih, lihat tuh. Nih, ditutup begini aja karena dia e-glass sebenarnya udah hilang, tapi begitu kita tarik lagi, udah nggak ada suara udah. Gila ya. Keren. Teknologi dan belum adem kok. Gue suka ademnya nih. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang punya rumah menghadap barat atau menghadap timur di pagi hari. Yuk, sekarang kita mau menuju mana? Kita menuju ke sini. Kita belok ke sini. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Kamar tidur anak yang pertama seru ya. Jadi di bagian sininya tuh ini struktural, teman-teman. Kolom ya? Kolom. Jadi di bagian sininya itu dibikinlah ada ambalan-ambalan dengan LED dan kaca cermin. Kaca cermin itu efeknya bikin vas ini tuh jadi double. Dan akhirnya ada kedalaman di dalam. Itu membuat ruangan itu terlihat lebih luas. Dan yang lebih istimewa, ini tuh jarang ada terjadi di apartemen-apartemen karena tinggi ceilingnya 3,1. Biasanya 2,8, ini 3,1. Berasa kan tinggi? Bener. Ya, terakhir kita nge-review juga jarang yang setinggi ini. Iya. Nah, itu impact-nya adalah kita bisa taruh AC setinggi ini. Nah, di bagian sininya, untuk lemari-lemarinya push button. Dan ini ada laci-lacinya. Wah, ini seru sih. Gue suka sih yang kayak gini. Jadi di atas itu buat pakaian-pakaian. Di bagian sininya tuh bisa untuk underwear atau untuk naruh kaos kaki. Di bagian bawahnya untuk naruh tas-tas yang jarang dipakai. Seru. Dan ini modelnya gue suka nih. Duduk sini. Panggung ya, Man? Iya, panggung. Dan ini sebenarnya nggak panggung kok. Lihat deh sini. Nih, tuh dia dimasukin ke dalam sini tuh. Tak. Oh iya. Gitu, baru di sininya dikasih empuk-empuk. Dan itu biasanya kan bikinnya panggung ya. Kalau gue lebih suka empuk-empuk gini. Iya. Mungkin selera ya. Mungkin kalau dilihatnya lebih clean yang kayu-kayu aja, HPL-HPL-nya, tapi kalau dikasih empuk-empuk, wah ini enak nih. Kaki kita tuh begitu bangun, tek gitu berasa lembut. Jadi injekan kita di pagi hari itu lembut, nggak langsung keras gitu. Iya. Kayak pakai karpet, Man. Iya, karena hidup di luar apartemen ini Keras. di Jakarta keras. Jadi kita perlu yang empuk-empuk ketika kita bangun tidur pertama kali. Dan ini cocok banget buat anak, teman-teman. Di bagian belakangnya ini ada permainan 3D-nya seperti ini, ada LED-nya. Nah, ini tuh ngakalinnya adalah teman-teman bikin pakai gypsum, habis itu dilapis pakai wallpaper. Habis itu di sebelah sininya. Ini khas banget nih kamar tidur anak. Di sininya melengkung, di sininya melengkung. Anak kita masih kecil. Wah, rusuh. Dia kepentok juga nggak sakit. Ini gue suka nih, cara bikin kayak gini gue suka nih. Bikin laci, tapi topnya itu ada di atas. Jadi kalau kita begini, kita nggak kejepit. Oke, sekarang kita menuju mana? Kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandi yang dipakai rame-rame, teman-teman. Wah, ini gue suka nih, 30-60 disusunnya tidur. Gede juga ya, Man, buat Gede, ukuran gede, apartemen. Hah? Buat ukuran apartemen, kamar mandi ini bener-bener proper. Lo lihat dong ininya.
Ini tuh pakai solid surface, gede gitu vanity-nya. Jadi kita bisa naruh anduk-anduk, kita bisa naruh segala macem odol apa segala macam persediaan-persediaan tuh benar-benar lengkap. Jadi apartemen itu ukurannya benar-benar bagus teman-teman. Jadi akhirnya kita akan selalu punya hunian yang rapi karena banyak penyimpanan. Nih kalau pakai solid surface teman-teman bisa lihat ini bisa benar-benar dibikin tebal seperti ini. Habis itu ini modelnya under counter. Habis itu di sininya, wah ini lagi trennya semuanya pakai gini nih. Sekarang udah banyak di e-commerce ya. Dan yang gue suka ini pilihan lampunya. Antik. Asik ya? Kayak lampunya Aladdin gitu kok. Itulah desainer interior ya. Coba lo kalau misalnya harus ada mas-mas ya, Man? Nah, coba gue tanya sama lo. Lo sekarang kalau misalnya lo lihat lampu ini doang di pasaran, lo beli nggak? Belum tentu lo beli. Belum tentu. Tapi desainer interior bisa beli dan ditaruh di sini jadi bagus. Bisa ngebayangin. Iya, bisa ngebayangin. Itulah bedanya desainer interior sama orang biasa. Jadi jangan ragu teman-teman, gunain jasa interior. Nah, di sebelah sini sederhana, ini pakai kloset Toto dan ada shower ya. Showernya sederhana aja karena ini yang dipakai merame-rame. Ini pakai Toto. Cuman sayangnya di sebelah sini ya. Kalau gue akan bikin ada garisnya di sini. Untuk dia turun ke sini atau sekalian gue taruh di pojok. Jadi nggak akan ada genangan air. Oke, tapi ini udah pakai tempered teman-teman. Narik. Dan sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke kamar tidur utamanya. Ini adalah kamar tidur utamanya. Wow, biru-biru. Gue selalu suka sih. Jendela. Habis itu di sebelah sini itu ada sofanya seperti ini. Bisa buat tidur-tiduran. Bisa ngobrol sama istri kita di sini, ada pada depan begitu ya. Ada space tetap gitu, karena kadang-kadang kita pengen main handphone di sini, dia pengen main handphone, nontonnya beda-beda. Ada jarak, gue suka banget sih ini. Dan ini adalah tempat yang karena di situ ada bisa buat naruh kaki, kita bisa ambil ngelihat pemandangan ke sana dan kaca e-glass, double e-glass ini benar-benar bikin kita nggak akan keganggu sama suara-suara bising sambil ngeliatin pemandangan. Mantep. Sebelah sini ya ada space untuk naruh tempat untuk berias. Ini aneh asik ya. Jadi di sini duduk di sini, kita juga bisa naruh tangan di sini, bisa juga dipakai berias dan ini menggunakan kaki dari besi di cat emas. Dan menarik di sebelah situ, bedside table-nya teman-teman. Bedside table-nya itu di bagian bawahnya ada LED-nya dan ini menggunakan cermin dan jangan lupa kasih bevel supaya terlihat lebih mewah. Lampu-lampunya diulang lagi, beli di toko yang sama, gue rasa, ya. Habis itu di sebelah sininya sederhana nih teman-teman, kalau pengen menghemat budget bisa begini juga. Jadi dimajuin, pakai gypsum, habis itu dilapis wallpaper yang ada motif ya. Nah, oke, ini seru nih. Oh, ini kecil amat. Jadi cuma buat naruh yang kecil-kecil di sebelah sini, karena ada kolom di situ. Nah, ini kecil juga di sini. Itu space walaupun kecil-kecil harus dimanfaatin kok, karena ini apartemen. Yep. Dan di sebelah sini dikasih ambalan dan dikasih cermin. Jangan lupa ada LED-nya dan siku nih. Nah, ini unik ya. Jadi banyak banget penyimpanan di apartemen ini. Nah, yang kita menuju ke sini, ini adalah walk-in closet. Oh, enak ya walk-in closet ya. Banyak isinya. Iya, banyak isinya. Dan walk-in closet tuh sebenarnya yang bener kayak gini kok. Nggak perlu dipintuin. Nggak perlu dipintuin. Karena kan udah berjalan di dalam closet. Bener. Oh, udah ada pintunya, Man? Nggak, maksudnya nggak dipintuin gininya. Oh, iya. Ya kan, pintuin itunya aja. Ya kalau di sini ada pintunya, bener ya. Cuman aneh juga, pintunya pintu besi ini bisa bolong-bolong buat apaan? Kalau dia ada kacanya jelas ada gunanya supaya AC nggak kebuang. Kalau ini? Ya estetika. Estetika. Gini. Atau main penjara-penjaraan. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Nah ini teman-teman, kalau kita mau bikin walk-in closet ada belokan-belokan gini, mau masuk ke dalam ruangan, jangan lupa dibikin lembut seperti ini, ada ngeround. Bisa di sebelah sini teman-teman, laci-laci yang bisa digunakan buat naruh-naruh parfum segala macam. Dan sekarang kita menuju ke sini, ini adalah kamar mandinya untuk master bedroom. Asik ya, ini dibikin tebal gini, gue suka ya. Kayak mewah gitu rasanya. Kembali lagi, 30-60. Sebelah sini kloset, ini gue suka lewatnya. Begitu masuk, ketemu sama wastafel. Sebelah kanannya itu adalah kloset, sebelah kirinya adalah shower. Cuman sayangnya kenapa sih kamar tidur utama nggak dikasih shower? Ini simple sih. Nanti tinggal beli yang tambahan begini udah bisa dapet yang shower. Sayang aja itu mestinya utama bisa pakai shower ya. Yuk, yang kita mau menuju mana? Kita mau menuju ke, katanya ada satu kamar lagi, tapi tadi tuh gue nyari-nyari nggak ada, men. Tadi tuh gue dikasih tahu ada 3 kamar, ternyata di sinilah kamarnya teman-teman. Jadi ini kamuflase zaman sekarang itu
menurut gue menarik kalau dibikinnya pakai wallpaper, jangan pakai HPL. Bener-bener menipu nih, teman-teman bisa lihat ya. Sangkain dinding ya, Man? Iya, kayak dinding rasanya gitu loh. Kalau pakai HPL itu kan masih ketahuan gitu kamuflasenya. Kalau ini enggak. Habis itu di sini dikasih list gini kan seperti cuman tambahan-tambahan aja gitu, aksesoris. Tapi ternyata ini adalah handle pintunya. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah, kamar tidur anak yang laki-laki. Pencinta bola basket. Tapi gue heran tau gak lo? Kenapa? Anak-anak zaman sekarang itu tuh udah nggak ngerti Michael Jordan mestinya. Mestinya Susah, LeBron ya? James. Ini masih aja nih. Jordan lagi. Ini mau ketahuan nih desainernya tua. Oke, begitu masuk teman-teman bisa lihat headboardnya menarik banget. Di sini kotak-kotak dan ini ada bola basketnya. Jadi kalau kita menggunakan jasa desainer interior, teman-teman bisa bikin modelnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman suka sama headboard seperti ini, mau bikin seperti ini buat kamar tidur anaknya, teman-teman bisa pause video ini, habis itu bawa ke desainer interior kesayangan teman-teman. Ini bagus nih pemilihan warnanya dari sini ke sini. Dan di sini jangan lupa di atasnya dikasih LED dan ini ada wallpaper yang gambarnya basket. Ini siluetnya Jordan banget. Tapi sebenarnya sama tua aja sama gue aja. Jordan. Iya. Oke, yang menarik adalah di sebelah sini teman-teman, karena ini untuk anak yang lebih dewasa, gue setuju banget menggunakan aluminium seperti ini, walaupun ini agak tajam ya. Tapi karena dia udah dewasa, pasti dia lebih aware. Kalau anaknya masih kecil jangan pakai begini, apalagi anaknya masih segini, ini bisa kepentok kepala, sakit. Di sini pakai ribbon. Di sini juga masih pakai kaca dan ini dimanfaatkan untuk jadi tempat buat nyimpen-nyimpen. Jadi ini meja belajarnya, di sini bisa masukin barang kesayangannya tanpa meja ini itu jadi terlihat riweh dan gak enak untuk dipakai belajar. Dan ini ada yang seru nih. Lihat dong. Ini nggak sih maksudnya? Oh nggak juga. Lebih kecil. Lebih kecil ya. Itu Buat sampah sih sebenarnya. Ini di sini ada. Oh ya, ternyata bagus ya. Ada pajangan ring basket di kamar itu unik Dekoratif juga. ya, Man? Dekoratif ternyata. Nggak buat dipakai sih sebenarnya. Cuman buat pajangan aja, jadi kayak poster gitu. Menarik ya? Belinya di Decathlon kayaknya tuh. Iya bener, beli di Decathlon seberang. Astaga. Oke, menarik. Dan ini kalau teman-teman lihat di sebelah sini, bedside table-nya juga pakai motif yang sama nih, empuk-empuk. Jadi ini kalau nanti ada temannya datang, ini bisa diangkat, bisa jadi tempat duduk lagi buat belajar bareng di sebelah situ. Menarik ya. Jadi ini yang gue highlight, yang beda dari apartemen lain adalah ceiling, double E-glass, dan temboknya. Temboknya spesial banget. Itu yang benar-benar beda, teman-teman nggak bakal dapat dari apartemen lain. Nah teman-teman, sekarang gue ada sama Bu Feby dari LV. Apa kabar Bu? Baik, Nah, gimana kita mau kabarnya? nanya. Baik-baik dong. Nah kita mau nanya, kenapa sih orang itu harus beli di LV ini? LV itu kan home for a lifetime. Jadi Oke. tuh dia tuh rumah buat semua kalangan. Dari yang anak kecil di sini fasilitasnya lengkap, buat family, buat yang punya pet, buat yang orang tua juga ada 4 hektar forest park dan fasilitasnya emang nggak ada yang bisa ngalahin sih. Oke. Kolam berenang aja kita tuh ada 4. Ada recreational pool, ada Olympic size lap pool, ada kids pool, sama ada pet pool juga. Jadi Oke. kayaknya jarang banget ya apartemen yang punya fasilitas selengkap kita. Sampai gitu. 4 pool ya? Sampai 4 pool. Biasanya kan cuma satu Satu pool, aja, dan dua. itu juga nggak Olimpik ya? Iya gitu. Jadi kayak bener-bener Alam Sutra ini mikirin kehidupan kita lah, well-being kita gitu. Jadi itu adalah salah satu alasan tepat, karena ya alasannya adalah kita sendiri gitu loh. Kalau selain kolam renang, ada apa lagi? Oh, kita ada court. Hmm. Jadi kita ada 2 court besar, tapi dia functions buat badminton sama tenis 1 court, terus basketball sama soccer 1 court. Jadi ada 2 court gitu. Waduh. Depan-depanan gitu sih. Oke, kalau untuk akses segala macam mungkin bisa diceritain nggak Bu? Ada tadi tuh MRT segala macam itu gimana? Iya, jadi kalau di LV ini kita punya yang namanya AAA benefit. AAA benefit yang pertama adalah benefit of a good accessibility. Tadi udah di-mention juga, kita dekat banget 2 menit dari tol. Terus habis itu kita ada Future MRT Station, habis itu ada Transjakarta juga. Kita kan paling deket ya dari Jakarta. Jadi kalau accessibility sih saya rasa udah nggak bisa ditandingin lah. Terus yang kedua adalah amenities, lengkap banget di sekitar kita. Kita punya Binus University, kita punya SGU, UBM juga, ada Laurencia juga. Nah itu sekolah, terus entertainment, kita ada Flavor Bliss, Mall Alam Sutra, Living World, Cafe, wah udah nggak usah ditanya lagi, gitu kan. Itu adalah
penunjang lah ya untuk kita. Jadi kayak kita nggak cuma tinggal di satu building doang, tapi banyak banget amenities yang surrounded kita gitu. Terus yang ketiga adalah atmosfer. Ini paling penting. Karena banyak banget orang yang tinggal di apartemen itu nggak punya benefit atmosfer yang baik. Kita itu ada sekitar 30 ribuan lebih pohon di Alam Sutera. Oh itu udah nyata banget gitu loh. Jadi atmosfernya bagus. Terus kalau misalnya dicek di aplikasi Nafas, kita tuh yang bener-bener di daerah Tangerang tuh yang bagus banget, yang warnanya tuh yang paling jernih udaranya yang gitu. paling jernih lah gitu. Jadi itu udah diukur juga gitu loh. Terus ya of course lah quality of living-nya dengan dedikasi forest park itu sekitar 4 hektar dan dengan segala macam pohon-pohon trem bersih, ada eucalyptus park juga. Itu saya rasa adalah atmosfer yang bagus yang nggak bisa banyak apartemen bisa sediain gitu lah. Dan yang lebih kerennya lagi, ini ada di jantungnya Alam Sutera teman-teman. Jadi tadi yang Ibu sebutin itu, semua itu mengitari dari si apartemen ini ya. Iya. Nah sekarang kita mau masuk ke acara paling penting di acara kita nih, yaitu masalah duitnya. Berapa duit sih kalau kita mau beli di sini? Ada berapa tipe dan cara bayar paling gampang gimana Bu? Jadi kita punya 2 tipe ruangan sebenarnya, 1 2 bedroom, 1 3 bedroom, ranging dari 87,8 sampai 156. Harganya sih mulai dari 2,2 sampai 4M. Jadi masih sangat middle range lah gitu. Kalau untuk yang lagi kita review ini ini ukuran 138, mungkin sekitar 3,2 M kali ya. 3,2 M. 3M-an lah gitu. 3M-an. Untuk apartemen yang lagi kita review ini. Nah, kalau cara bayar yang paling gampang ya? Cara bayar kita ada DP cicil 12 kali 1 tahun, sekitar 15 juta per bulan. Oke, selanjutnya ya udah tinggal mau dilanjutin cash atau mau di KPA ya. Ya, betul. Itu menarik banget buat teman-teman karena generasi sekarang itu yang paling susah itu adalah ngumpulin DP-nya. Dan ini DP-nya dibantu sama developer, bisa dicicil sampai 12 kali. Oke, makasih ya Bu buat wawancaranya. Thank you. Nah teman-teman, ini adalah parknya. Itu tadi adalah apartemen yang kita review. Bayangin deh, di mana lagi teman-teman bisa dapat apartemen yang punya park sebesar ini? Lo tau nggak bawaannya mau ngapain? Main rollerblade, enak banget. Dan yang serunya dari Alam Sutera itu adalah ini. Teman-teman bisa lihat di situ juga ada yang merah, di sini ada yang merah. Ini adalah emergency button. Jadi kalau misalnya teman-teman di tengah jalan ada masalah, teman-teman tinggal pencet ini dan petugas keamanan akan membantu teman-teman. Jadi gimana kalau teman-teman pengen nyari apartemen yang lokasinya terbaik dan punya hijau-hijau yang banyak, ini adalah yang tepat. Dan di depan ini teman-teman, ini ada commercial area. Jadi teman-teman bisa beli kafling-kafling untuk dijadiin kantor. Mau pindah kantor sini nggak, Bu? Mau banget. Mau banget ya. Sabar ya, kita kumpulin duit dulu, habis itu kita beli di sini. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitektur Indonesia. Kita juga punya TikTok @arsitektur Indonesia. Bantu follow ya. Ciao.